Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dapat memahami isi teks bacaan. 2. Dapat menyebutkan contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Dan 3. Dapat menjelaskan pecahan menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini terdapat teks bacaan berjudul Permainan Tradisional. Mari kita baca sama-sama teks tersebut. Rima memiliki banyak teman di sekolah. Rima dan teman-teman menyukai permainan tradisional. Mereka menyukai permainan yang berbeda-beda. Rima suka permainan bola bekel. Mita suka permainan congklak. Ima suka permainan engklek. Tony suka permainan kelereng. Permainan tradisional kesukaan Rima dan temannya berbeda. Namun, di sekolah mereka selalu hidup rukun. Selain itu, mereka juga menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta persatuan yang indah. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tadi. Nomor 1. Apa permainan kesukaan Rima? Permainan kesukaan Rima berdasarkan teks yang telah kita baca bersama tadi yaitu bola bekel. Nomor 2. Apa nama permainan kesukaan Mita? Mita suka permainan congklak. Nomor 3. Apa nama permainan kesukaan Imas? Imas suka permainan engklek. Nomor 4. Apa nama permainan kesukaan Tony? Tony suka permainan kelereng. Dari teks tadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang memiliki kesukaan terhadap permainan yang sama. Akan tetapi, perbedaan tersebut jangan dijadikan suatu permasalahan. Selanjutnya, mari kita jawab soal berikut ini. Sebutkan contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman permainan kesukaan. Contohnya adalah bermain sepak bola, bermain terompah atau bakiak, bermain gobak sodor, bermain benteng-bentengan, dan lain-lain. Setelah kita menyebutkan contoh permainan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, selanjutnya mari kita sebutkan kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan. Kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan yaitu membersihkan kelas, kerja kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, olahraga bersama, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita baca teks percakapan Kancil dan Lebah. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan di hutan. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Lebah berkata, "Hai Kancil, kamu sedang apa?" Kancil menjawab,
Aku hanya ingin menikmati suasana hutan. Lebah berkata, "Kancil, kamu memang hewan yang cerdik, tapi kamu tak punya sengat sepertiku. Aku bisa menyengat semua hewan." Kancil menjawab, "Jangan sombong, Lebah. Coba buktikan kalau kamu bisa menyengatku." Lebah berkata, "Siapa takut? Aku akan menyengatmu si cerdik." Kancil menjawab, "Baiklah, ayo kejar aku, Lebah." Lebah berkata, "Kancil, mengapa larimu cepat? Aduh, tolong aku, Kancil." Kancil menjawab, "Lain kali jangan sombong, Lebah. Ini akibatnya." Lebah berkata, "Maafkan aku, Kancil." Kancil menjawab, "Baiklah, aku akan menolongmu, Lebah." Demikianlah teks percakapan Kancil dan Lebah. Sekarang mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan teks tadi. Nomor 1. Siapa yang melakukan percakapan pada teks? Iya, Kancil dan Lebah. Nomor 2. Apa yang dibanggakan oleh Lebah? Sengatnya. Nomor 3. Mengapa Lebah minta tolong pada Kancil? Karena Lebah menabrak pohon kaktus. Nomor 4. Apa saja kata sapaan yang ada pada teks? Kata sapaan yang ada pada teks yaitu Kancil, si cerdik, Lebah, dan kamu. Berikut ini terdapat teks percakapan yang belum lengkap. Sekarang mari kita lengkapi teks percakapan tersebut dengan 3 buah kata sapaan yang berada di sebelah kanan. Gajah berkata, "Hai, kamu mau kemana?" Jawabannya adalah, betul, burung. Karena gajah menyapa burung. Burung menjawab, "Hai gajah, aku mau ke tempat temanku. Aku akan terbang melewati danau yang luas ini." Gajah berkata, "Wah, enaknya jadi kamu burung, bisa terbang kemana saja." Burung berkata, "Kamu jangan sedih, Kamu punya tubuh yang kuat." Kira-kira jawabannya apa ya? Betul, kata sapaan yang tepat adalah si kuat. Gajah berkata, "Iya burung, tapi aku juga ingin terbang, bukan hanya kuat." Burung berkata, "Kamu tidak boleh mengeluh gajah. Semua hewan punya kelebihan, semua hewan juga punya kekurangan. Aku bisa terbang, tapi aku tidak sekuat dirimu." Gajah berkata, "Kamu benar burung. Terima kasih atas nasihatmu. Kira-kira titik di sini apa ya? Iya, si bijak." Dari teks percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengeluh. Akan tetapi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, Devi gemar membaca buku cerita. Dia sering meminjam buku di perpustakaan. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Pada gambar yang pertama terdapat 2 buah buku dengan posisi yang berbeda. Pertanyaannya yaitu buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Terdapat sebuah buku yang berdiri dari 2 buah buku. Artinya, karena buku yang berdiri 1 dari 2 buah buku, maka pecahannya 1/2. Sekarang mari kita perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua yang ditanyakan yaitu, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Perhatikan baik-baik gambarnya. Pada gambar, buku yang memiliki pita adalah 1 buku. Jumlah semua buku yang terdapat pada gambar kedua adalah 3 buah buku.
Karena yang ditanyakan adalah buku yang memiliki pita, maka pecahannya yaitu satu buah buku yang memiliki pita dari 3 buah buku yang ada dinyatakan dengan pecahan 1/3. Soal berikutnya yaitu buku yang terbuka dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Pada gambar terlihat sebuah buku dalam keadaan terbuka, sedangkan jumlah bukunya semua ada 4 buah. Jadi apabila yang ditanyakan buku yang terbuka dari kumpulan buku, maka 1 buah buku dari 4 buah buku yang ada artinya 1/4. Pada gambar berikutnya yaitu gambar nomor 4, yang ditanyakan buku yang tidak ada pitanya dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Terdapat 3 buah buku, 2 buah buku memiliki pita dan 1 buah buku tidak memiliki pita. Karena 1 buah buku tidak memiliki pita dari 3 buah buku yang ada, berarti pecahannya 1/3. Yang terakhir yaitu buku yang menghadap ke depan dapat dinyatakan dengan pecahan. Buku yang menghadap ke depan 1 dari 2 buah buku, artinya pecahannya yaitu 1/2. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.